Halo semuanya, balik lagi sama Yvonne di sini. Kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Nah, kebetulan aku mendapatkan dosis pertama Pfizer pada saat kehamilanku 27 minggu dan dosis kedua pada saat kehamilan 30 minggu. Nah, kebetulan di Malaysia itu jaraknya antara Pfizer dan Sinovac itu 3 minggu, AstraZeneca 9 minggu gitu. Ketika aku dapatin vaksin COVID-19, banyak banget menerima respon dari pihak keluarga dan juga teman yang menanyakan memang boleh vaksin COVID-19 untuk ibu hamil gitu. Tapi sebenarnya di Malaysia sendiri pemerintahan itu sangat teramat menganjurkan untuk ibu hamil mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan segera, karena bagi mereka ibu hamil itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Menurut data yang mereka punya, satu daripada 220 pesakit COVID-19 adalah ibu hamil, satu daripada 160 pesakit COVID-19 yang meninggal adalah ibu hamil, dan satu daripada 20 pesakit COVID yang mendapatkan rawatan di hospital adalah ibu hamil. Jadi dan juga ya, baru aja kita menerima kabar duka bahwa akhir-akhir ini ada artis di Malaysia yang meninggal disebabkan COVID-19 dan dia sedang dalam keadaan hamil kalau nggak salah pada kehamilan 35 minggu, dan malangnya dia belum mendapatkan vaksinasi COVID sama sekali. Jadi makanya setelah ada berita itu, banyak banget ibu hamil yang tadinya masih berpikir-pikir untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sekarang mau untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu gitu. Terus ngomong-ngomong, vaksin apa aja yang diperbolehkan untuk ibu hamil di Malaysia? Per tanggal 26 Juni 2021, 3 vaksin yang ada di Malaysia yaitu Pfizer, Sinovac sama AstraZeneca itu diperbolehkan untuk ibu hamil maksudnya pada saat hamil antara 14 sampai 33 minggu. Jadi kalau sebelum itu maka dianjurkan untuk tunda dulu sampai 14 minggu baru boleh dapat vaksin. Sedangkan kalau di atas 33 minggu dianjurkan untuk tunda dulu sampai melahirkan gitu. Misalnya sebelum tahu hamil itu kalian udah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama, maka pas kalian tahu waktu hamil itu lebih baik katanya ditunda dulu sampai dosis kedua pas 14 minggu. Pas 14 minggu baru boleh menerima vaksin dosis kedua gitu. Oke, tetapi waktu itu aku juga udah konsultasi ya sama dokter kandunganku sendiri, dan dia juga menganjurkan bahwa untuk ibu hamil lebih baik disarankan untuk mendapatkan Pfizer, karena ya memang walaupun Sinovac sama AstraZeneca diperbolehkan, tetapi mereka masih belum, menurut penelitian masih belum memiliki data yang konkret dibandingkan Pfizer. Dan kalau nggak salah di US sendiri kan ibu hamil juga mendapatkannya itu vaksin Pfizer gitu. Oke, jadi sekarang aku mau menceritakan tentang pengalamanku, efeknya apa pas vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua. Pas vaksin dosis pertama itu kan aku terimanya pagi ya, jam 9 sampai jam 10-an pagi lah kalau nggak salah, sekitar jam segitu. Dan waktu itu tuh aku udah siap-siap untuk menerima efek sampingnya. Soalnya beberapa dari temenku yang mendapatkan Pfizer itu katanya ya efek sampingnya ya itu capek, gampang ngantuk dan sebagainya. Tetapi ternyata itu sangat teramat berbeda banget sama aku ya. Jadi pas waktu itu aku kan sekitar jam 10 atau 11 malam itu udah mulai tidur ya. Tidur terus habis itu kayaknya tidur bentar, tiba-tiba keringet dingin. Jadi keringet dingin bentar aja sih, paling semenit 2 menit, habis itu udah nggak apa-apa. Terus habis itu nggak bisa tidur sama sekali. Jadi
Ya, efeknya yang paling kerasa di aku itu adalah insomnia ya. Jadi biasanya aku gampang banget untuk tidur, tetapi nggak tahu pas hari vaksin, habis vaksin itu sama sekali nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi baru tidur. Nah, habis itu udah nggak apa-apa sih, udah nggak ada efek yang terlalu, udah nggak, habis insomnia udah tidur. Cuma insomnia aku sih cuma sehari sih, besoknya juga bisa tidur dengan maksudnya besoknya udah nggak insomnia lagi. Jadi efek dosis pertama aku yang paling kerasa itu cuma insomnia sama sedikit keringat dingin. Nah, untuk yang dosis kedua itu efek sampingnya lebih kerasa ya. Juga nerimanya vaksin dosis keduanya pagi, terus habis itu malamnya pas mau tidur itu nggak bisa tidur, soalnya badanku itu bener-bener sakit semua. Jadi kayak apa, kayak misalnya tanda-tanda mau flu, kayak biasa kalian mau flu, kayak sakit, nggak enak badan lah, pokoknya sakit semua. Terus habis itu juga nggak bisa tidur. Nah, yang dosis kedua pun juga aku insomnia selama sehari, jadi baru bisa tidur itu pas jam kelima. Waktu itu benar-benar sakit semua badan. Akhirnya aku memutuskan untuk minum paracetamol 1 tablet. Soalnya diperbolehkan itu untuk ibu hamil itu kalau misalnya ada demam atau apa itu minum paracetamol, sedangkan paracetamol pokoknya masih boleh lah untuk diminum untuk ibu hamil. Nah, terus habis itu insomnia sih sampai jam 5, tapi besoknya itu udah nggak apa-apa lagi. Jadi efek ke akunya itu cuma 1 hari. Oke, jadi dosis pertama insomnia sama sedikit keringat dingin. Dosis kedua itu sekujur badan sakit semua. Habis minum obat, aku ingat banget minum obat itu jam 4. Habis minum obat nggak berapa lama itu keringat dingin. Habis itu baru bisa tidur jam 5 gitu. Nggak terlalu yang parah gimana sih untungnya ya, karena aku sebenarnya takut banget kalau bisa demam berhari-hari. Tapi untungnya di aku sendiri efeknya nggak terlalu terasa gitu deh. Oke, jadi segitu aja cerita dari pengalamanku. Mudah-mudahan bisa menjawab semua keraguan kalian. Nah, tetapi balik lagi ke kalian sendiri ya, apakah kalian mau divaksin atau enggak gitu. Okay, thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye bye.